الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طيب السلام الله عليكم ورحمته وبركاته Taib, ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas Makki dan Madani, apa ciri-cirinya, kemudian faedah mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa faedahnya? Itu sudah kita bahas. Kita lanjut kepada hikmah. Ya, al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan. Apa hikmah dari turunnya Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur? Apa hikmahnya? Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa tayyaba sarah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Min taqsimil Qur'ani ila makkiyyin wa madaniyyin يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني. Dari pembagian Al-Quran kepada Makki dan Madani, bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat atau surat-suratnya yang Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum hijrah, dan ada pula ayat-ayatnya yang Madaniyah, turun setelah hijrah. Yatabayyan, jelaslah, nampaklah oleh kita, annahu nazala ala nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, bahwasanya Al-Quran itu turun kepada Nabi mufarraqan, berangsur-angsur atau terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Jadi tidak sekaligus semuanya turun kepada Nabi, melainkan berangsur-angsur. Walinuzulihi ala hadzal wajhi hikamun katsirah. Dan turunnya Al-Qur'an dalam seperti ini, ala hadzal wajhi, dengan cara seperti ini, memiliki hikmah katsirah, memiliki hikmah yang banyak. Di antara hikmah tersebut, yang pertama, tathbitu qalbin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, terpisah-pisah, untuk menguatkan dan mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tathbit qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menguatkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalam surat Al-Furqan ayat 32 dan 33. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak turun saja sekali turun? Allah turunkan saja jumlatan wahidah. Allah turunkan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali turun dalam sehari, misalnya dalam satu waktu. Kan Allah mampu, Allah kan bisa saja melakukan hal yang demikian. Tetapi sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Hal yang demikian itu, bahwa Allah turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, Allah turunkan terpisah-pisah, ya. Untuk apa? Linutsabbita bihi fuadaka, untuk mengokohkan, menguatkan hatimu. Untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu Al-Quran itu secara tartil, secara pelan-pelan. Nah, lalu di sini dikatakan, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mendatangkan perumpamaan, mendatangkan syubhat, ya,
illa ji'naka bil haqq, kecuali kami datangkan pula kepada engkau al-haq, kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan kami datangkan pula kepada engkau ahsana tafsira, pemahaman yang baik. Ya, bukan hanya yang baik saja, yang paling baik, yang paling benar. Ya, penjelasan, pemahaman yang baik. Nah, begitu. Jadi yang pertama itu tathbit qalbin Nabi, mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, an yashula 'alan nasi hifzuhu wa fahmuhu wal 'amalu bih. Apa hikmahnya an yashula? Supaya mudah. Mudah bagi siapa? 'Alan nas, mudah bagi manusia. Apanya yang mudah? Hifzuhu, mudah menghafalnya. Wa fahmuhu, mudah memahaminya. Tidak hanya sebatas menghafal dan memahami, wal amalu bih, mudah dalam mengamalkannya. Itu hikmahnya. Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur, mudah kita menghafalnya, mudah kita memahaminya, mudah pula mengamalkannya. Baik. Haitsu yuqra' 'alaihim syai'an fa syai'an. Dari segi bahwa Al-Qur'an itu dibacakan kepada manusia, dibacakan pada para sahabat ketika itu. Syai'an fa syai'an, dibacakan sedikit demi sedikit, dibacakan bertahap-tahap. Ya. Liqaulihi ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Qur'an yang telah kami turunkan secara terpisah, yang telah kami turunkan secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada sahabat-sahabatmu, engkau membacakan kepada manusia 'ala mukthin, yang membacakannya dengan pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan Al-Qur'an itu. Ya. Jadi ini hikmah yang kedua nih, Bapak Ibu. Ya, supaya kita mudah menghafal dan memahaminya. Jadi para sahabat itu begitu dulu. Mereka tidak akan melewati 10 ayat sampai mereka menghafal, memahami dan mengamalkannya. Kalau kita ini kan, kalau kita kaitkan dengan Muhammadiyah, dengan sejarahnya, dahulu Syekh Kiai Dahlan itu beliau mengajarkan murid-muridnya Al-Ma'un. Setiap hari Al-Ma'un. Muridnya bertanya, kenapa kita enggak pindah-pindah, Kiai? Ya, supaya kalian tidak hanya menghafal dan memahaminya saja, tetapi juga mengamalkannya. Jadi begitu. Lalu yang ketiga, tansyitul himam liqabuli ma nazala minal Qur'an. Mengapa Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur? Tansyitul himam, untuk menyegarkan azam, untuk menyegarkan kembali niat. Ya, tansyitul himam liqabul ma nazala minal Qur'an, untuk menerima apa yang turun dari Al-Qur'an. Ini yang ketiga, Bapak Ibu. Menyegarkan pikiran, menyegarkan azam, memperbaharui niat untuk menerima apa yang turun dari Al-Qur'an, wa tanfidhuhu, dan melaksanakan apa yang diturunkan oleh Al-Qur'an tadi. Apa yang ayat yang turun tadi. Haitsu yatashawwaqun nasu bilahfin wa syauqin ila nuzulil ayah. Dari segi bahwa orang-orang manusia itu yatashawwaq, mereka itu rindu, ada kerinduan, ada penasaran. Bilahfin wa syauqin, dengan kerinduan, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ila nuzulil ayah, kepada turunnya ayat berikutnya.
Jadi turun ayat pertama, ya, dipahami gimana Om? Bilahfin itu, lah dan syauq itu sama maknanya, rindu. Ya, rindu, kerinduan, apalagi persamaan rindu itu. Senang, cinta, ya. Jadi ketika dia turun berangsur-angsur, ya, turun ayat pertama, setelah dihafal, dipahami dan diamalkan, muncul rasa ingin, muncul rasa rindu. Kapan ya ayat selanjutnya turun? Kira-kira begitu. Kapan ayat selanjutnya turun sampai saya bisa memahami, menghafal dan mengamalkannya? La siyama inda ishtidadil hajah, apalagi ketika kebutuhan yang mendesak. Ya. Karena pada zaman Nabi itu turunnya Al-Qur'an itu menjadi sebuah kebutuhan. Turunnya Al-Qur'an itu menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhannya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak untuk mengetahui hukum Allah. Contohnya apa? Kama fi ayatil ifki wal li'an, sebagaimana yang ada pada ayat al-ifki, hadisatul ifki, dan ayat li'an. Ini sudah kita bahas minggu kemarin, ayat li'an itu, ya, bagaimana seorang laki-laki, ya, istrinya selingkuh, nampak oleh mata kepalanya, ya, datang dia kepada Rasulullah mengadukan apa yang terjadi pada dirinya, ya, maka orang seperti ini tentu dia butuh penjelasan. Gimana nih wahai Rasul, kalau saya datangkan pula saksi 4 orang, belum selesai saya cari saksi, ini orang berdua sudah selesai hajatnya, ya, orang berdua ini sudah selesai hajatnya. Gimana jalan keluarnya wahai Rasulullah? Allah turunkan ayat li'an. Lakukanlah li'an. Li'an itu begini-begini. Suami bersumpah, membuat syahadah, membuat persaksian. Ya, saya menyaksikan ini segala macam. 4 kali dia baca hal tersebut, yang kelima kalinya dia mengatakan laknat Allah bagi dirinya kalau dia termasuk orang yang berbohong. Ya kan, hal yang seperti ini, ya, kalau Al-Quran itu tidak turun berangsur-angsur, gimana caranya dia menjawab permasalahan yang ada? Nah, kira-kira begitu. Jadi dia menyegarkan niat kita, memperbaharui niat kita, azam kita untuk mengetahui, menerima ayat-ayat Al-Quran yang turun dan mengamalkannya, terutama ketika memang dibutuhkan sekali. Contoh lagi misalnya tentang hukum tayamum. Hukum tayamum itu kan turunnya ketika Aisyah kehilangan kalungnya. Ya, Aisyah kehilangan kalungnya. Orang lagi di tengah padang pasir. Sahabat-sahabat Nabi ketika itu sedang di gurun. Jadi basitungkinlah para sahabat itu mencari perhiasan tadi, mencari kalung tadi, sampai masuk waktu solat, mau berwudu tidak ada air. Mau berwudu tidak ada air. Lalu diturunkan syariat tayamum. Jadi ini hikmahnya. Lalu yang keempat, at-tadarruj fit tasyri'. Tentu saja berangsur-angsur, bertahap, fit tasyri' dalam mensyariatkan suatu hukum, hatta yasila ila darajatil kamal, sampai pada tingkatan yang sempurna. Kama fi ayatil khamar alladhi nasha'a an-nasu alaihi wa alifuhu, sebagaimana tentang ayat khamar, ayat minum keras. Dahulu orang tumbuh besar dengan minum khamar, tiap hari minum khamar. Wa alifuhu, mereka sangat akrab dengan khamar itu. Jadi kalau minum khamar ketika itu sama dengan minum kopi zaman sekarang. Ya, tidak jantan. Ya, kira-kira begitu. Tidak minum kopi, nggak ngeteh. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan ngeteh dulu yuk, ngopi dulu yuk. Kalau dulu
Nge-khamar dulu yuk. Itu. Nah, kira-kira gitu. Kalau sekarang kan ngudud, ya dulu itu khamar, kira-kira begitu. Ya, wa kana minas sa'bi 'alaihim an yujabahu bil man'i minhu man'an batan. Wa kana minas sa'b 'alaihim. Termasuk yang sangat sulit bagi para sahabat ini, bagi manusia ketika itu an yujabahu bil man', dihadapkan dengan hukum haram, langsung dihukumi khamar itu haram hukumnya, selamanya haram, tidak boleh ini segala macam, tidak boleh minum khamar lagi, ya. Fanazala fi sya'nihi awalan qauluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maka yang pertama kali turun apa? Ayat mengenai khamar. Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi. Tak langsung haram disebut dalam ayat itu. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Dalam khamar dan judi itu ada dosa yang besar. Yang pertama disebut dosa yang besar. Pada keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, ada manfaat yang besar juga. Ya, bagaimana khamar itu bisa menyebabkan dosa-dosa yang lain? Orang yang sudah mabuk, dia kehilangan kesadaran, berzina dengan seorang perempuan. Selesai berzina dengan perempuan, dia bunuh anak kecil misalnya. Kan ada itu. Makanya ada yang mengatakan khamar itu ummul khaba'ith. Khamar itu adalah ibunya maksiat, dosa-dosa. Karena ketika dia sudah mabuk, tak sadar lagi, yang lain pun dia lakukan. Kira-kira begitu. Jadi pertama kali membahas khamar ini, Al-Quran tidak langsung haram lah, atau langsung harrama alaikum, tidak langsung itu. Ya, langsung yang pertama kali fihi ma ithmun kabir. Di dalamnya ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, ada manfaat juga. Tetapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaat khamar? Dulu orang kalau mau amputasi Bapak Ibu, dulu kan belum ada bius. Ya kan? Dia minum khamar dulu. Sama dulu ada namanya tabi'in itu namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu Bapak Ibu didiagnosa oleh dokter, disuruh oleh dokter ketika itu, oleh tabib ketika itu, potong kakinya, diamputasi kakinya. Kalau nggak diamputasi nanti sakitnya menyebar. Disuruh Urwah ini minum khamar supaya apa? Supaya nggak merasakan sakit. Ya, langsung mabuk. Tapi Urwah ketika itu ya, namanya orang menjaga dirinya dari khamar ya, bukan berarti hukumnya begini ya. Boleh saja ketika itu dia minum khamar karena darurat. Tapi Urwah ketika itu memilih apa? Tunggu saya sholat sunat. Nanti ketika saya sholat, silakan potong. Baru ketika Urwah ini selesai sholat, baru dia ketika itu pingsan dia. Jadi ini hanya apa saja ya? Hanya cerita yang berhubungan dengan ini. Jadi itu fakana fi hadhil ayah tahyiyatun lin nufus. Jadi dalam ayat ini ada tahyiyatun lin nufus. Mempersiapkan diri. Ada semacam persiapan. Jadi untuk mengharamkan khamar itu butuh persiapan. Apa persiapannya dulu yang pertama? Dikatakanlah di dalamnya ada dosa, ada keburukan, walaupun ada juga manfaat. Itu dulu. Jadi disuruh pikir dulu, ada ini. Jadi pada saat itu sahabat sudah mulai menerima, oh ya, pada khamar ini ada kerusakan. Ya. Jadi tahyiyatun linufus liqabuli tahrimihi. Jadi mempersiapkan diri supaya mau menerima pengharaman khamar. Haitsu innal aqal yaqtadi an la yumarisa syai'an ismuhu akbaru min naf'ihi. Ya, dari segi bahwa tentu para sahabat mulai berpikir,
pikiran mereka sudah mulai jalan. Tentu mereka tidak akan mau melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika itu sudah mulai menok manong, oh ini tidak mungkin diteruskan seperti ini. Nah, mungkin porsinya barangkali 5 kali sehari, mungkin jadi sekali begitu, atau setiap hari jadi sekali seminggu. Nah, kalau dalam konteks kita kan barangkali demikian, ya Pak ya. Kalau orang berhenti merokok dulu, misalnya dari 2 bungkus per hari, diganti 2 batang per hari misalnya. Atau berangsur-angsur diganti dengan permen. Akhirnya berhenti secara total. Thumma nazala thaniyan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lalu turun lagi ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus salah, jangan kamu dekati salat, wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar, tahu apa yang kalian katakan. Jadi barangkali Bapak Ibu sudah mendengar juga ceritanya. Dulu itu ada sahabat itu, karena dia mabuk, dia salat, dibaca surah Al-Kafirun itu enggak selesai. Ya, enggak selesai. Karena mabuk. Ya. Ayo lanjut terus dia. Ya, kan ada 2 ayat yang sama itu, 1 ayat yang sama itu kan. Lanjut terus. Kira-kira begitu. Ya. Fakana fi hadhil ayah tamrin ala tarkihi fi ba'dil awqat. Jadi dalam ayat ini ada tamrin, ada latihan. Latihannya apa? Ala tarkihi fi ba'dil awqat. Melatih diri supaya meninggalkan minum khamar di sebagian waktu. Jadi ketika mau masuk sholat subuh, dia enggak minum khamar dulu. Nanti pas mau zuhur enggak minum khamar. Pas mau asar, sebelum asar enggak minum khamar dia. Apalagi waktu sholat itu kan ada yang berdekatan. Biasanya antara maghrib dan isya minum dulu sedikit. Karena waktunya berdekatan, tentu tidak mungkin, ya kan? Paling kurang dia minum itu mungkin malam atau pagi. Pagi pun tidak mungkin karena dia bekerja. Paling kurang malam lah. Itu kalau kita pikirkan. Jadi dia sudah mulai terbiasa, sudah berkurang apanya? Sudah berkurang, intensitas minum itu sudah berkurang. Berkurang. Lalu turunlah ayat yang ketiga. Itu surat Al-Maidah ayat 90, 91, 92. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, al-ansab, mengundi dengan anak panah, atau al-ansab ini menyembelih untuk berhala, al-azlam mengundi dengan anak panah, rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan. Tinggalkan. Fajtanibuh, tinggalkan itu, jauhi itu. Jangankan untuk mendekat, ya, kita disuruh menjauh. Fajtanibuh, jauhi itu. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jauhi itu khamar. Ya. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan agar menjebak kalian dalam permusuhan dan kebencian dalam hal khamar dan maisir, khamar dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, syaitan ingin menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari solat. Fahal antum muntahun, maka tidak maukah kalian mengakhiri minum khamar? Ya, kira-kira begitu. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdharu. Nah, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wahdharu, dan berhati-hatilah.
fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Kalau kalian tidak mau, kalau kalian berpaling, maka ketahuilah kewajiban bagi seorang rasul, kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas. Inilah setelah turun ayat Al-Maidah ini 90, 91, 92, sehingga khamar sampai saat ini diharamkan, tidak boleh diminum khamar. Ya. Rasul enggak. Dalam cara Rasul itu walaupun orang ketika itu ini termasuk apanya? Ya, walaupun lingkungannya rusak gitu ya. Minum khamar, judi, Rasul enggak pernah minum. Termasuk Abu Bakar. Termasuk Abu Bakar. Ya. Jadi itu begitu penjagaan Allah terhadap Rasulnya. Enggak pernah. Gimana, Om? Allah alam. Ya namanya masa jahiliyah ya. Setiap orang tentu punya masa kelam yang buruk, tentu dia punya masa depan yang cerah juga. Jadi lalu di sini katakan fakana fi hadhil ayati al-man'u minal khamri man'an batan. Sehingga dalam ayat ini Al-Maidah 90 sampai 92, al-man'u itu pengharaman khamar. Ada pengharaman minal khamar, ada pengharaman khamar man'an batan, pengharaman yang total. Jadi sampai kapan pun tidak boleh. Ya. Fi jami'il awqat. Pada seluruh waktu, di seluruh waktu tidak ada waktu dia halal, tidak ada. Ya. Besok halal khamar, tidak ada. Besok tanggal merah. Ya. Sekarang haram, besok tanggal merah mungkin halal. La. Sampai kapan pun tetap haram. Ya. Ba'da an huyyatin nufus, tentu saja setelah dipersiapkan mental, dipersiapkan diri kita. Summa muridan 'alan man'i minhu fi ba'dil awqat, dan setelah dilatih untuk menjauhi khamar itu pada sebagian waktu. Ya, itu. Itu. Jadi ini lebih kurang ada 4 ya. Ada 4 hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Sekarang kita masuk kepada maudhu' jadid. Maudhu' jadid, tema baru, yaitu tartibul Quran. Ini yang kemarin ditanya oleh Bunda kemarin ya. Tertib Al-Quran atau urutan Al-Quran itu. Bagaimana urutannya? Di sini dikatakan qala al-musannif